Selamat sore rekan-rekan kaum muda dimanapun berada. Selamat bertemu kembali di acara ibadah kita di Antioquia Youth Fellowship ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita atau saya ya diberikan tema itu pemuda-pemudi Indonesia. Saya tidak tahu sebetulnya mau ngomong apa gitu, tapi saya sambung-sambungkan ini sepertinya karena kita mau merayakan hari kemerdekaan, maka temanya nih pemuda dan pemudi Indonesia. Baik, mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan boleh senantiasa memelihara kehidupan kami hari demi hari, baik di masa normal maupun di masa pandemi COVID ini Tuhan, Engkau tetaplah Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih semuanya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, dan kalau sore hari ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang hadir, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, sehingga senantiasa hidup kami dituntun oleh firman-Mu Tuhan. Sucikanlah, kuduskanlah kami sore hari ini Tuhan. Berajarlah di sepanjang firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan pemuda ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, perkiraan saya karena kita mau menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI, maka memang perlu ya teman-teman muda itu menggumuli sebetulnya posisinya sebagai kaum muda itu harus bagaimana, mengapa ya, bagaimana, seharusnya apa yang bisa dibuat itu memang penting ya. Nah, sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, kita melihat sejarah dulu ya, bagaimana ada kaum muda ini ya. Saya kumpulkan ya, ini ada 5 catatan sejarah penting ya di Indonesia itu untuk kaum muda atau yang sudah dipelopori oleh kaum muda ya. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah tahun 1908, di situ ada kebangkitan nasionalisme di Indonesia ya. Berdirinya organisasi pemuda Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908 ya, didirikan oleh Dr. Sutomo dan juga oleh mahasiswa-mahasiswa di Stovia. Nah, jadi ini juga yang melakukan adalah kaum muda ya. Jadi betapa kaum muda ini itu dulu begitu memikirkan bangsanya ya, dari penjajahan bagaimana ingin mempersatukan, nasionalismenya terbangun, ingin memajukan bangsanya gitu. Nah, 20 tahun sesudah itu maka baru tercetuslah Sumpah Pemuda ya, tahun 1928 ya. Jadi Budi Utomo itu sebagai aktor penggeraknya ya, organisasi itu mendeklarasikan Sumpah Pemuda ya. Nah, ini dicatat juga ya di dalam sejarah Indonesia, sehingga setiap tanggal 20 Mei kita ada Hari Kebangkitan Nasional, di tanggal 28 Oktober kita ada Hari Sumpah Pemuda. Nah, itu momen-momen yang sangat penting ya. Nah, sesudah itu proklamasi kemerdekaan pada tahun 45 itu juga ada peranan pemuda ya. Jadi pemuda saat itu menculik Soekarno dan Hatta itu ke Rengas Dengklok sehari sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan itu diproklamirkan ya. Karena memang saat itu ada pertentangan antara kaum tua dan kaum muda mengenai kapan ini kita mau memproklamirkan kemerdekaan ya. Sehingga kaum muda ini supaya Soekarno dan Hatta ini dianggap tokoh yang jangan nanti terkontaminasi oleh intervensi lah dari yang lain, ya maka dibawalah ke Rengas Dengklok gitu ya. Nah, akhirnya setelah permufakatan selesai, barulah
Soekarno-Hatta itu baru dibawa ke Jakarta untuk menyampaikan atau mengproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah ini peran kaum muda juga ini sebetulnya. Kemudian maju lagi ya, ketika tahun 6566 ya, di sini ada pemberdayaan ekonomi dan politik. Waktu itu muncul Tritura ya, atau kita lebih kenal tuh dengan Angkatan 66 ya. Jadi ini embrionya dari kelahiran Orde Baru ya. Pada waktu itu memang krisis politik dan juga masyarakat rakyat Indonesia juga bebannya berat ya secara ekonomi, harga-harga mahal. Maka salah satu permintaan Tritura itu adalah turunkan harga ya. Memang di samping itu ya politik ya, yang pertama itu ya inginnya memang ada peristiwa kan waktu 65 itu PKI ya. Jadi peristiwa yang permintaan yang pertama dari Tritura itu adalah bubarkan PKI. Yang kedua bubarkan kabinet ya, Dwi Korah saat itu. Lalu yang ketiga adalah turunkan harga ya. Nah, ini dipelopori juga oleh kaum muda ya, pada saat itu adalah Angkatan 66 ya. Yang kalau kita lihat saat-saat ini sudah banyak yang jadi tokoh juga, bahkan menjadi menteri juga sudah ada gitu ya. Nah, yang lebih baru lagi adalah peristiwa reformasi ya, 1998. Di mana ini otoritarianisme Orde Baru ya. Jadi waktu itu Orde Baru muncul, tapi setelah berkuasa 32 tahun, nggak puas lagi, ada ketidakpuasannya dari rakyat, dijembatani oleh kaum muda lagi. Saat itu adalah mahasiswa ya, di tahun 98. Yang bereaksi besar-besaran akhirnya bisa menurunkan Presiden Soeharto saat itu. Nah, yang saya mau highlight ya di sini ini adalah semuanya dipelopori atau kontribusinya ini oleh kaum muda gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini menjadi anak muda, maka berbanggalah gitu ya. Karena kaum muda ini kontribusinya atau jasanya begitu besar buat negara kita Indonesia ini. Nah, mengapa ya kaum muda gitu ya? Nah, saya melihat di sini kaum muda itu memiliki peranan yang strategis. Hanya kaum muda ya yang bisa menjembatani antara rakyat dengan pimpinan ya, pimpinan nasional, penguasa lah katakanlah. Nah, kaum muda ini posisinya di tengah-tengah gitu ya. Dia bisa mendengar suara rakyat, bisa mendengar keluhan rakyat, bisa mendengar apa yang dibutuhkan rakyat. Sementara penguasa itu hanya mendapatkan bisikan gitu ya. Dia tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi di bawah gitu. Makanya kalau pimpinan itu ya yang di atas itu salah, itu biasanya yang membisikkan juga salah, atau penasehatnya itu tidak tepat gitu. Tidak dapat tidak dapat meringkas atau mendapatkan atau menggali apa yang terjadi di rakyat gitu. Nah, hanya kaum muda ya dan kaum terpelajar ya, tentunya mahasiswa, ini juga termasuk kaum muda. Dialah yang bisa mendengar suara rakyat dan bisa menyampaikan kepada penguasa. Nah, inilah yang saya maksud ya, peranannya yang strategis gitu. Kemudian selain strategis ya, kaum muda itu memiliki potensi dan kemampuan ya. Meskipun sekalipun ini minim pengalaman, tetapi dalam situasi tertentu itu pengalaman nomor 2 ya. Karena kalau lagi darurat negara gitu ya, ya kaum muda ini yang punya potensi dan kemampuannya besar gitu ya. Yang tua itu mungkin mau menjalankannya udah mikir sana, mikir sini, tenaganya juga udah kurang kuat gitu ya. Tapi kaum muda ini potensi sama kemampuannya itu masih original gitu ya, dibanding kaum tua gitu.
Sehingga kaum muda itu memang memiliki semangat dan tenaga, masih kuat. Mau terjun ke jalanan itu, kaum muda itu waktu tahun 98 saya menyaksikan sendiri ya. Bagaimana mahasiswa turun sampai menduduki gedung MPR DPR itu begitu kuatnya gitu ya. Ya kalau kaum tua kan sulit gitu ya untuk berhari-hari menekan penguasa bagaimana tuntutannya supaya dipenuhi. Ya nggak bakal mampu gitu. Kaum tua mungkin jalan aja udah pinggangnya udah encok gitu ya. Kalau mau jalan ke situ mesti pakai mobil ya. Beda dengan kaum muda mah jalan kaki ya. Kalau perlu jalan kaki. Begitu penuh semangat dan tenaganya. Nah kemudian kaum muda itu masih idealis gitu ya. Masih memegang teguh prinsip-prinsip gitu ya. Karena kenapa ya? Kaum muda belum terkontaminasi oleh kenyamanan hidup ya. Nah cuma saya juga ini ya agak melihat gitu ya, kaum muda sekarang ini kok apa ia masih punya ya hal-hal seperti ini atau menyadari paling tidak bagaimana seharusnya gitu ya, bagaimana peranannya, bagaimana potensinya, bagaimana semangatnya, bagaimana idealismenya gitu. Nah kalau saya melihat nih sekarang, saya takut aja bahwa kaum muda kita yang sekarang ini terkontaminasi oleh kenyamanan hidup. Karena kalau zaman kita dulu itu, memang kenyamanan hidupnya kurang gitu. Jadi kalau kita berjuang ya tidak tidak mikir susah, memang udah susah gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kan banyak kenyamanan gitu ya. Nah oleh karena itu inilah yang perlu kaum muda menggumuli ya, supaya jangan sampai terjebak dalam sikap kenyamanan hidup gitu. Sehingga semangat untuk berjuang itu jadi kurang. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan ya, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Mari kita melihat pada Yeremia 29 ayat 7 ya, dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, jadi memang firman Tuhan ini adalah surat Yeremia ya yang dikirim ke orang Israel yang saat itu sedang dibuang ke Babel ya. Jadi ini adalah firman Tuhan ya untuk disampaikan kepada orang Israel yang dibuang ke Babel. Jadi kita lihat ya ini ada relevansinya gitu ya buat kita kaum muda ya. Nah, faktanya kita adalah pemuda-pemudi Indonesia ya. Kalau tadi kan konteksnya Israel dibuang ke Babel. Nah, tapi secara relevansi ini bisa kita tarik itu hal yang bisa mirip ya, bisa sama gitu ya. Artinya orang Israel ketika dibuang itu dihukum, keadaannya tidak enak, tetapi diperintahkan Tuhan masih untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal ya. Yang notabene sebetulnya itu bukan negaranya gitu ya, bukan tempat bangsanya, dia orang buangan. Nah, tapi faktanya kita saat ini adalah kita pemuda-pemudi Indonesia gitu. Yang memang kita lahir ada di Indonesia ini. Ya tapi mungkin ada teman-teman, tapi saya lahir nggak di Indonesia Pak. Ya ada di sini ya. Mungkin ada teman-teman yang lahir, oh saya lahirnya di Moskow Pak. Ya tapi sekarang faktanya ada di Indonesia. Sama saja orang Israel tadi lahirnya juga bukan di Babel ya, tapi dibuang ke Babel. Tapi faktanya dia sekarang tinggal di Babel. Tinggal di Babel suruh ngapain? Suruh mengusahakan kesejahteraan kota. Nah, sama saja ya. Jadi teman-teman kaum muda yang ada di GRI, faktanya kita adalah pemuda-pemudi Indonesia. Kita lahir dan ada di Indonesia.
Jadi jangan lagi mengatakan suka atau tidak suka ya, masalah kita orang Indonesia. Karena ini sudah fakta, ini adalah yang tidak bisa kita pilih. Ya. Maka yang tidak bisa kita pilih itu jangan dipermasalahkan gitu ya. Misalnya kita lahir dari keluarga miskin, ya nggak bisa dipermasalahkan, itu kedaulatan Tuhan ya. Lahir, nggak mau nih sebenarnya bapak saya sama ibu saya kayak gini gitu ya. Itu nggak bisa dipermasalahkan. Jadi ketika saudara lahir, ya terima itu adalah given dari Tuhan ya. Artinya Tuhan tidak kebetulan menurunkan saudara, anak-anak ya, kepada keluarga yang sekarang itu. Termasuk lahir di Indonesia atau menjadi orang Indonesia itu nggak bisa kita bantah lagi. Jadi jangan berpikir, wah begitu ngelihat negara maju enak ya begini ya, negaranya sejahtera, kenapa kita sih lahir di Indonesia, negara kita berkembang begini, udah lahir di Indonesia maka malah kita lahir di keluarga yang nggak mampu gitu, ya itu nggak bisa kita permasalahkan gitu ya. Hanya Tuhan Yesus yang tahu, dia lahir lewat siapa, mati untuk apa, kita tidak tahu. Lahir kita tidak bisa menentukan, mati kita tidak tahu kapan, tidak bisa menentukan. Jadi orang Indonesia pun kita tidak bisa menentukan. Jadi terimalah fakta itu ya, bahwa kita adalah pemuda-pemudi Indonesia. Jadi sama saja gitu ya. Artinya pemuda-pemudi Indonesia, usahakanlah kesejahteraan di mana kamu tinggal ya, di kota tempat kamu tinggal. Nah, jadi di mana kita berada, sebetulnya itulah yang Tuhan inginkan, bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kesejahteraannya kota itu kesejahteraanmu gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita diminta untuk mengusahakan kota di tempat kamu, di mana kamu tinggal, itu Tuhan menyuruh kepentingan umum dulu sebetulnya ya. Jadi kita bukan memikirkan diri kita, bukan kita menjadi self-oriented ya, apa-apa kita dulu yang kita pikirkan gitu ya. Justru firman Tuhan ini bahwa kita diminta oleh apa yang bisa kita berikan dulu, apa kontribusi kita kepada kota atau kepada tempat tinggal atau kepada kepentingan umum. Itu dulu yang diminta oleh Tuhan gitu ya. Nah, sehingga kita ketika mengusahakan ya kesejahteraan itu, kita bukan sedang mengusahakannya itu ya apa adanya. Ketika kita berusaha, maka usaha itu memerlukan daya juang gitu ya. Nggak bisa gitu, misalnya kita nyangkulnya pelan gitu. Ya nggak bisa, tanahnya nggak bakal kena kepacul-pacul gitu ya. Nah ini analogi aja ya, tetapi konteksnya zaman sekarang tentu teman-teman punya kemampuan dan talent ya. Nah itulah yang perlu kita usahakan gitu ya. Daya juang itu ya. Jadi mengusahakan itu bukan berarti sekedar ya. Kalau udah dikatakan usahakanlah, itu adalah suatu perintah, maka usahakannya itu adalah usahakan yang benar-benar, kerja yang benar-benar gitu ya. Artinya daya juang, kreativitas, kemampuan, tenaga, pikiran, itu harus kita curahkan sepenuhnya, bukan setengah-tengah. Makanya Tuhan juga meminta kita kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap jiwamu. Artinya semuanya itu totalitas kita berikan ketika kita mengusahakan. Nah, lalu kok kenapa kepentingan umum duluan ya? Ya kalau umum itu sejahtera,
kita itu udah automatically akan ikut gitu ya. Karena dikatakan di firman Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya kalau kondisi umum kita ya, khalayak umum kita atau kota kita, di mana kita tempat tinggal itu sejahtera, ya kita juga pasti sejahtera gitu. Makanya kita harus mengusahakannya itu untuk semua, bukan untuk kita saja. Kalau kita self-oriented, hanya mau mensejahterakan diri kita, orang lain tidak sejahtera, itu nggak akan sejahtera. Saudara kalau secara kekayaan gitu ya, atau secara materi, kaya sendiri gitu, terus orang lain berkekurangan, saudara nggak akan sejahtera. Pasti nanti ada yang nyuri harta kamu gitu. Karena orang kekurangan. Kriminalitas meningkat. Nah, apa yang kita punya, kita sejahtera sendiri nggak akan sejahtera, nggak mungkin. Karena kriminalitas meningkat, akhirnya kita nggak aman. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan justru kita harus mensejahterakan secara umum dahulu. Ketika umum itu sejahtera, automatically kita juga akan sejahtera. Nah, lalu apa ya sebetulnya aplikasinya mengusahakan kesejahteraan gitu ya. Nah, dalam lingkup yang kecil ya, kita bisa membawa damai atau membawa kedamaian. Atau membawa damai itu sebetulnya mendamaikan manusia dan Allah gitu ya. Memberitakan Injil itu sebetulnya membawa damai gitu ya. Maka dikatakan di Matius kan berbahagialah orang yang membawa damai karena ia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi membawa damai di sini adalah memberitakan Injil Tuhan ya. Karena Injil Tuhan memang membawakan kedamaian ya bagi manusia dan Allah, memperdamaikan. Tetapi selain itu membawa damai dalam bentuk umum itu pun juga suatu usaha yang harus kita lakukan gitu. Jadi membawa damai, orang tidak ribut ya, membawa damai di tetangga kita, tidak terjadi keributan, terjadi kerukunan di tetangga, terjadi kerukunan di teman-teman kita, itu adalah suatu usaha mensejahterakan gitu ya. Nah, termasuk berbagi gitu ya. Jadi kita baik moral ya maupun material ya. Kalau moral itu ya lebih banyak non materi ya. Misalnya saudara pinter gitu ya. Saudara pinter itu lalu bagaimana caranya ya untuk berkontribusi atau mengisi sebagai pemuda-pemudi Indonesia punya kemampuan ya karena pinter dan punya talent sehingga bisa membentuk suatu ruang-ruang atau usaha-usaha ya yang memajukan kesejahteraan umum, misalnya mengajar gitu ya, mengajar dengan gratis gitu ya. Seperti kita di sini sebetulnya dulu ada GPPB, nggak tahu saya masih jalan apa enggak. Nah itu sebetulnya kaum muda bisa menggarap itu, berkontribusi dengan segala kemampuan yang ada ya, daya pikirnya, talentnya, kepandaiannya, ilmunya, itu bisa disalurkan ya. Nah ini adalah contoh-contoh atau usaha-usaha mensejahterakan secara umum gitu ya, kepada bangsa dan negara kita. Nah dulu saya ingat nih, teman-teman IYF itu mengumpulkan sampah ya, kemana kalau nggak salah ke Senayan atau kemana gitu ya. Nah itu adalah contoh-contoh yang baik ya, yang saya pernah lihat yang dilakukan IYF. Nah ini barangkali nanti teman-teman IYF, pengurus IYF bisa memikirkan kembali ya usaha-usaha seperti ini. Karena ini patut dicontoh dan menjadi inspirasi ya bagi kaum muda lainnya untuk bisa menggarap proyek-proyek yang bersifat mensejahterakan dan memberikan inspirasi yang baik bagi negara dan bangsa ini.
Itu termasuk, karena itu termasuk menjaga lingkungan ya. Jadi menjaga lingkungan itu ya ini juga salah satu mensejahterakan gitu ya. Kalau lingkungan kotor itu ya bagaimana bisa sejahtera ya. Orang pada tutup hidung gitu ya kemana-mana gitu karena bau gitu ya. Nah ini juga tidak sejahtera ya. Nah jadi menjaga kebersihan, menjaga lingkungan ini adalah hal yang perlu kita usahakan. Mulai dari mana ya? Dari rumah kita juga ini. Membersihkan lingkungan ya. Lingkungan tetangga, rukun tetangga gitu ya, kompleks atau RT kita, itu juga salah satu bagian kontribusi kita ya di dalam menjaga lingkungan gitu, yang sejahtera. Nah, namun demikian dalam ruang lingkup yang lebih besar, kita juga bisa gitu ya. Ini kalau kapasitas kita besar gitu ya, kita menjadi punya kedudukan yang strategis, maka kita harus menjaga ideologi negara. Ya. Jadi saat ini pun kita juga harus tetap ikut mendukung ya, menjaga ideologi negara itu penting. Jadi selain yang tadi saya sebutkan mensejahterakan dengan cara-cara yang sederhana, tetapi menjaga ideologi negara Indonesia itu adalah hal yang penting karena itu kesejahteraan umum gitu ya. Jadi ideologi negara kita adalah Pancasila. Ya Pancasila itu harus kita perjuangkan. Karena itu untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau Pancasila sebagai dasar negara itu kita diganti gitu, ya bagaimana? Ideologi negara kita diganti gitu. Nah ini dulu ada peristiwa ya, peristiwa sebelum lahirnya Pancasila itu sebetulnya itu adalah Piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta itu yang nomor 1 itu bukan ketuhanan yang Maha Esa itu. Itu, saya lupa. Jadi kalimatnya itu menjalankan syariat Islam gitu ya. Jadi ini akhirnya ada orang kita gitu ya, itu namanya A.A. Maramis ya, yang memperjuangkan ke Bung Hatta. Ini jangan begini dong, kalimatnya gitu. Minta diganti ya, karena di Indonesia ini bukan agama Islam saja, ada yang lain, ada Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Buddha gitu. Akhirnya diusulkanlah ketuhanan yang Maha Esa dan itu goal gitu, yang menjadi sekarang Pancasila yang sekarang. Nah ini adalah menjaga ideologi negara ya, peranan yang strategis yang memang saat itu A.A. Maramis itu memang menduduki posisi yang strategis ya, kalau tidak salah memang duduk dalam kepanitiaan BPU PKI ya, kalau tidak salah. Gitu. Nah, tetapi kalau kita tidak mempunyai peranan strategis bukan berarti juga kita masa bodoh gitu dengan ideologi negara. Nggak bisa, kita tetap harus punya kontribusi sejauh kapasitas yang ada pada diri kita. Paling tidak kita pemilu. Kalau kita mengikuti pemilu, waktu kita memilih berpikirlah gitu ya. Apa yang kita pilih gitu. Harus bisa membaca mana partai yang nasionalis, mana partai agamis, partai yang miring kiri, miring kanan gitu. Harus kita baca gitu. Kita harus bertanggung jawab, kita kan diberikan kemampuan menganalisa, diberikan otak oleh Tuhan. Sehingga ketika kita memilih, kita pun akan tahu mana nih partai yang bisa menjalankan ideologi negara. Bukan berarti partainya ini juga bagus-bagus. Saya juga tahu bahwa susah juga nyari partai yang bagus gitu. Tetapi kita harus memilih dari antara yang ada gitu. Paling sedikit mana yang bisa menjaga ideologi negara. Nah ini penting gitu ya. Jadi kaum muda itu harus punya sikap-sikap seperti ini. Menjaga persatuan bangsa gitu ya. Menjaga persatuan bangsa ini juga bagian yang justru memang
tadi ya, kalau kita ingat Sumpah Pemuda itu dipelopori oleh kaum muda gitu. Di antaranya itu kan persatuan di situ ya, bertanah tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Ya kita harus sebagai kaum muda Indonesia ya harus memperjuangkan itu, menjaga persatuan bangsa dan negara kita. Kita harus tidak rela kalau bangsa ini terpecah-pecah. Gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa ya kita juga ingin memajukan gitu ya negara dan bangsa kita supaya semakin cerdas ya, semakin bisa mengimbangi ya negara-negara maju yang sudah lebih dahulu sejahteranya gitu. Jadi kembali lagi tadi kita jangan melihat negara kita bandingkan dengan yang lain, wah langsung kita gak suka. Nah justru disinilah begitu kita ngelihat, oh kita ternyata tertinggal ya dari negara lain. Disinilah kemampuan teman-teman kaum muda harus mengaplikasikan atau memperjuangkan segala tenaga potensinya demi mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Karena kalau bangsanya semakin cerdas, pasti rakyatnya itu akan semakin sejahtera ya. Karena lebih pintar ya, lebih pintar lagi gitu, lebih memahami lagi, lebih bisa mengatasi masalah, lebih bisa membuat solusi sehingga negara itu menjadi maju. Nah, menegakkan keadilan ya itu juga bagian daripada kontribusi kita ya, khususnya juga kaum muda ini ya. Jadi kita kalau ada sesuatu yang tidak adil ya itu harus diperjuangkan ya. Nah jadi ini yang tadi digagas oleh kaum muda ya atau dipelopori oleh kaum muda negara dan bangsa kita ini itu sebetulnya ya ada unsur-unsur ketidakadilan ya. Ketika terjadi reformasi di tahun 98 itu pun juga banyak ketidakadilan ya, banyak korup juga terjadi ya, sehingga kaum muda ini merasa untuk mau memperjuangkan keadilan ini. Karena semakin semakin ada kesenjangan gitu ya, antara kaya yang miskin itu kalau terlampau jauh, ini tidak adil dan ini bahaya bagi negara dan bangsa kita. Jadi kalau kesenjangan itu terlalu jauh, maka ya muncul itu tadi ya, ketidaksejahteraan di salah satu pihak bisa menimbulkan kriminalitas meningkat ya, yang akhirnya menjurus kepada keamanan, ketertiban ya. Jadi negara ini ya ujung-ujungnya jadi berantakan gitu. Susah diatur gitu ya. Nah ini adalah negara yang kurang sejahtera begitu tanda-tandanya ya. Makanya kalau kita melihat negara-negara yang sejahtera cenderung rapi ya, orang tertib, gitu. Semuanya lampu merah juga berhenti, semua nggak berani melanggar gitu ya. Karena apa? Hukum ditegakkan gitu ya. Nah kalau hukum tidak ditegakkan, ya ini kesejahteraan kita jadi berkurang ya. Ya baru-baru ini teman-teman kalau sering nonton TV ya, berita-berita itu kan tahu kan ya, ini apa kasus-kasus seperti Joko Chandra, nah itu adalah peninggalan-peninggalan ketidakadilan ya yang dinikmati oleh salah satu pihak tertentu ya. Ya tentunya masalahnya banyak ya, saya juga percaya bahwa tidak hanya Joko Chandra ini yang menikmati uang yang sebesar ini. Nah, tetapi saya ingin mengajak teman-teman kaum muda untuk berkontribusi ya bagi negara dan bangsa kita ini yang sebentar lagi kita akan rayakan di tanggal 17 Agustus ya. Semoga kita menjadi pemuda-pemudi Indonesia yang tetap berjuang, mencintai bangsanya, menyadari bahwa faktanya kita adalah pemuda-pemudi Indonesia yang diminta oleh Tuhan untuk mengusahakan
kesejahteraan dan kota kita dan negara kita. Jadi kita diminta untuk mengusahakan supaya negara dan bangsa kita ini makin sejahtera. Dengan cara apa? Dengan cara talent, dengan cara potensi, kreativitas teman-teman, daya juang teman-teman semua. Itulah yang bisa memajukan dan negara bangsa ini. Terakhir, Tuhan meminta kita berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Selain kita mengerjakan hal itu, maka kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan apa yang kita usahakan. Jadi, di satu sisi kita diminta mengusahakan kesejahteraan kota itu, di sisi yang lain kita diminta mendoakan. Sehingga klop ya, kita harus mendoakan apa yang kita usahakan, dan kita mengusahakan apa yang sedang kita doakan. Demikian sharing dari saya. Semoga teman-teman muda, pemuda-pemudi GRI bisa mendapat berkat dari sharing yang saya sampaikan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin, menolong kami dalam waktu yang singkat ini Tuhan, untuk kami merenungkan firman Tuhan, bagaimana kami sebagai kaum pemuda dan pemudi Indonesia yang telah dipanggil dan telah berada di negara dan bangsa Indonesia ini, kiranya Tuhan memperlengkapi kami, supaya kami boleh hidup Tuhan menurut seperti yang Tuhan firmankan kepada kami, supaya kami mengusahakan kesejahteraan kota, ataupun dalam konteks ini bangsa dan negara kami, agar apabila negara dan bangsa kami sejahtera, maka kami pun akan sejahtera. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.